Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo teman-teman. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai hasil kerja dari saya. Sebelumnya perkenalkan, saya Harisma Faranisa Effendi dengan NIM 212111319, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dari UIN Raden Mas Said Surakarta. Ya, di sini saya dari kelompok 2 ingin membawakan hasil kerja dari kelompok saya dengan judul Budaya Organisasi. Langsung saja. Yang pertama ada pengertian budaya kerja. Kemudian budaya kerja itu terdapat dua pengertian. Yang pertama dari istilah dan yang kedua dari Islam. Yang pertama, menurut istilah, budaya kerja ini berarti sistem nilai, persepsi, perilaku, dan keyakinan yang dianut setiap individu maupun kelompok, pegawai karyawan mengenai makna kerja dan refleksinya dalam kegiatan guna mencapai suatu tujuan. Itu tadi dari istilah. Kemudian yang untuk dari Islam, budaya kerja merupakan mengaktualisasikan seluruh potensi iman, pikir, dzikir, serta keilmuan kita untuk memberikan nilai kebahagiaan bagi alam semesta. Sebagai seorang muslim, haruslah kita mampu menunjukkan bahwa Islam itu yang kita yakini benar, tercermin dari perilaku budaya kita yang memberikan nilai lebih bagi lingkungan yang ada di sekitarnya. Sedang inti dari sumber budaya kerja secara Islam bersumber dari Al-Quran dan hadis, diikat dengan satu kata, yaitu akhlak. Kemudian lanjut, yang kedua, budaya kerja dalam Islam. Budaya kerja dalam Islam merupakan suatu organisasi atau perusahaan yang mempunyai budaya kerja. Pastilah memiliki seorang pemimpin, di mana pemimpin tersebut diharapkan mampu menciptakan suasana kerja yang berbeda dan terasa lebih nikmat. Jika dalam suatu perusahaan, seorang pegawai menikmati pekerjaannya, maka akan muncul kreativitasnya. Namun apabila sebagai seorang pemimpin memberikan tekanan, bersikap galak, tidak bersahabat dengan pegawai yang di bawahnya, maka hal ini menjadikan pegawai menjadi tidak nyaman dan bekerja itu di bawah tekanan, jadi menghasilkan tidak akan ada prestasi yang dihasilkan dari pegawai tersebut. Rasulullah juga melakukan hal yang sama dalam membangun suasana kerja yang kondusif, ditambah dengan sikap beliau yang sangat penyayang. Kemudian di sini terdapat dari Kementerian Agama Republik Indonesia menyusun 5 budaya kerja yang telah disahkan menjadi peraturan Menteri Agama Republik Indonesia, yaitu yang pertama ada integritas. Yang dimaksud di sini merupakan keselarasan antara hati, pikiran, perkataan, dan perbuatan yang baik dan benar. Kemudian yang kedua ada profesionalitas, yang berarti bekerja secara disiplin, kompeten, dan tepat waktu dengan hasil yang terbaik. Yang ketiga ada inovasi. Yang dimaksud dengan inovasi yaitu menyempurnakan yang sudah ada dan mengkreasi hal baru yang lebih baik. Kemudian yang keempat ada tanggung jawab. Tanggung jawab berarti bekerja secara tuntas dan konsekuen. Kemudian yang kelima ada keteladanan. Keteladanan di sini dimaksud menjadi contoh yang baik bagi orang lain. Selanjutnya, secara mendasar, budaya kerja dalam Islam adalah budaya yang kembali pada semua sifat yang diajarkan pembawa Islam ke dunia ini, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dan penjelasan dari sifat tersebut, yang pertama ada sidik. Sidik berarti benar ataupun dapat berarti jujur. Yang menjadi nilai dasar adalah integritas untuk setiap individu, selalu berkata benar, tidak berbohong, dan memiliki pikiran yang jernih. Kemudian yang kedua ada istiqomah. Istiqomah merupakan bermakna konsisten untuk terus dalam kebaikan.
Ditunjukkan dengan kesabaran, juga keteguhan serta keuletan dalam menjalankan aktivitas bekerja, sehingga menghasilkan suatu kinerja yang lebih optimal. Istiqomah merupakan hasil yang didapatkan dari sebuah proses yang dikerjakan berkesinambungan dan berkelanjutan. Mempertahankan sifat istiqomah merupakan hal yang diharuskan untuk menjaga kegiatan itu dari awal sampai akhir. Dari istiqomah itu yang sebagai senjata yaitu hanya doa untuk berbagai masalah dan kendala yang dihadapi. Karena juga dengan berdoa, istiqomah dapat dilakukan untuk menjaga hubungan yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga ada fatonah. Fatonah dalam arti mempunyai pengetahuan luas, cepat tanggap, terampil, juga mempunyai strategi yang tepat. Fatonah ini terdapat dalam surat Yusuf ayat 55. Yang keempat ada amanah. Memiliki makna mempunyai tanggung jawab untuk menjalankan kewajiban yang diberikan di berbagai waktu dan kesempatan. Wujud dari amanah dapat ditunjukkan serta dibuktikan dengan keterbukaan, pelayanan yang semaksimal mungkin, kejujuran dalam menjalankan tugas, serta bersikap baik dalam kehidupan dan kegiatan sehari-hari. Kemudian yang kelima ada tablik. Tablik yang berarti pada pelaksanaan berarti mampu berkomunikasi secara baik dengan berbagai unsur dan elemen di lingkungannya. Hal ini dapat ditunjukkan dengan kecerdasan, mudah bergaul, dapat mendeskripsikan tugas serta pendelegasian wewenang, bisa bekerja sama dalam tim maupun kelompok, dan sebagainya. Yang ketiga ada strategi pengembangan budaya kerja, akhlak, profesionalisme. Dalam strategi pengembangan budaya kerja, akhlak, profesionalisme terdapat beberapa tips untuk mengembangkannya. Di antaranya, yang pertama, ada tempat bekerja. Salah satu aspek penting dalam membangun budaya kerja yang baik. Untuk itu, setiap organisasi harus melakukan atau memperhatikan lingkungan dan suasana kerja yang akan membantu karyawan mereka mencapai hasil yang terbaik. Kemudian yang kedua ada membuat aturan dasar. Pembuatan batas atau aturan sangat diperlukan, baik untuk mengelola mereka secara internal ataupun eksternal, dan ini tentunya harus diikuti oleh anggota tim secara sadar. Kemudian yang ketiga ada menetapkan tujuan bersama. Setelah organisasi memiliki aturan dasar ini, maka pihak manajemen dapat menambahkan visi dan tujuan bersama. Dan yang keempat ada menetapkan akuntabilitas. Setiap karyawan memiliki perbedaan keterampilan dari pengalaman dalam bekerja. Penentuan peran ini akan membantu proses organisasi dalam menetapkan harapan masing-masing individu. Kemudian yang kelima ada menetapkan sasaran. Tentukan sasaran dan target realistis untuk setiap individu. Kemudian yang ketujuh ada menetapkan mentor. Komponen kunci untuk menghidupkan budaya datang melalui bimbingan yang dilakukan oleh orang-orang yang kompeten. Yang ketujuh, menentukan waktu. Pemimpin selalu luangkan waktu yang cukup untuk berkomunikasi dengan karyawan guna mendengarkan gagasan dan keinginan mereka. Kemudian yang terakhir, yang ke-8, ada meningkatkan kepercayaan diri. Jika organisasi memiliki budaya yang kuat, maka individu akan merasa didorong dan terinspirasi untuk bekerja dan berprestasi. Di sini yang terakhir ada kinerja perusahaan dapat dipengaruhi oleh yang pertama tauhid, yang kedua khalifah, yang ketiga adalah. Sekian dari saya. Dari presentasi ini tadi dapat disimpulkan bahwa secara mendasar budaya kerja Islam adalah budaya yang kembali pada semua sifat di mana diajarkan pembawa Islam ke dunia ini, yaitu Nabi Muhammad SAW, dan diantaranya sifat beliau adalah sidik, istiqomah, fatonah, amanah, dan juga tablik. Dalam strategi pengembangan budaya kerja, akhlak, profesionalisme terdapat beberapa tips untuk mengembangkannya. Di antaranya terdapat tempat kerja, membuat aturan dasar, menetapkan tujuan bersama, menetapkan akuntabilitas, menetapkan sasaran, menetapkan mentor, menentukan waktu, dan meningkatkan kepercayaan diri. Sedangkan secara parsial, kinerja perusahaan dapat dipengaruhi oleh tauhid, khalifah atau kepemimpinan,
serta adalah atau keadilan. Demikian presentasi dari saya. Apabila ada kurangnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.